Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dari istirahat kita masing-masing dengan sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini, kita di acara Renungan Pagi edisi 20 April 2024. Semoga pagi ini kita bisa menerima firman Tuhan ini, merenungkannya, lalu kita menjalaninya hidup bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Pagi ini saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai 22 demikian. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allah telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota orang dari tiap-tiap suku seorang. Porak-poranda akibat ketidaktaatan. Saudara sekalian pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, sejatinya Tuhan merancang hidup kita dengan sangat indah dan tidak sembarangan. Namun kita gagal melihat kebaikan Tuhan dalam rancangan hidup kita. Sayang sekali apa yang Tuhan rancangkan yang begitu baik dan sempurna, seringkali tak dapat kita alami bahkan rasakan dalam hidup kita. Seperti itu pula yang terjadi dengan umat Israel. Dalam momen mengenang kembali sejarah penyertaan Tuhan, sebelum akhirnya Musa mengakhiri segenap pelayanannya, Musa mengingatkan kembali bangsa Israel tentang kegagalan mereka untuk mempercayai rencana Tuhan dan berjalan seturut perintahnya. Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa wilayah pegunungan Amori pasti diberikan kepada mereka. Tetapi mereka tetap takut dan menggerutu serta menentang titah Tuhan. Walau Musa memberikan dorongan dan peneguhan kepada mereka serta menjamin bahwa Tuhanlah yang akan berperang bagi mereka, namun mereka tetap saja tidak percaya. Ini menjadi bukti kedegilan hati dan ketidakpercayaan dari orang-orang Israel terhadap Tuhan Allah. Musa di sini membuat pengulangan yang panjang lebar tentang bagaimana urusan-urusan mereka dikacaukan oleh dosa-dosa mereka sendiri dan murka Allah. Tepat di perbatasan Kanaan, ketika mereka mendapat kehormatan untuk menaklukkan negeri itu dan kesenangan untuk memilikinya, seluruh angkatan itu dipukul mundur dan lari berhamburan ke padang gurun dan mayat-mayat mereka bergelimpangan di sana. Ini merupakan sebuah cerita yang tak terlupakan, seperti yang dikisahkan dalam Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal 14. Saudara sekalian, mengapa Musa menuturkan kembali di akhir masa pelayanannya? Yang pertama, untuk membuat mereka sadar akan kebaikan Allah yang besar terhadap mereka, dalam membimbing mereka melewati padang gurun yang begitu luas, dan dalam melindungi mereka dari kejahatan-kejahatan yang mengelilingi mereka di padang gurun yang mengerikan itu. Walau demikian, Tuhan tetap setia memelihara hidup mereka. Dengan mengingat bahaya-bahaya yang telah kita lalui sebelumnya, kita dapat dibuat bersyukur atas pembebasan-pembebasan yang kita alami. Yang kedua, Musa menuturkan kembali untuk menegaskan kebodohan orang-orang yang dalam ketidakpuasan mereka ingin kembali ke Mesir melalui padang gurun, meskipun mereka telah kehilangan bimbingan ilahi dan tidak mempunyai alasan untuk mengharapkannya lagi. Saudara sekalian pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, ketidakpercayaan mereka membuahkan hasil yang buruk, karena Tuhan murka dan bersumpah bahwa angkatan ini akan dimusnahkan. Pada perikop berikutnya firman Tuhan mencatat bagaimana orang-orang Israel yang tidak percaya itu tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, serta anak-anak yang masih kecil, ayat 39 sampai 40.
Ingatan akan sejarah Israel ini seharusnya menjadi pelajaran berharga dan peringatan keras bagi kita yang berpikir hidup aman. Meski terus-menerus mengeraskan hati dari teguran Tuhan, berhati-hatilah terhadap sikap seperti ini, karena tidak selamanya kondisi kita akan aman di tangannya. Tepat pada waktunya akan tiba waktu di mana Allah akan menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan hati kita, seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Lagi pula perlu diketahui bahwa Tuhan tidak pernah bermain-main. Jangan sampai kemarahan Tuhan menimpa hidup kita. Jika hal itu terjadi, yang ada hanyalah bencana dan ratap tangis dan amat sungguh menyakitkan. Semua yang indah dan baik yang telah dirancangkan Tuhan akan porak-poranda dan membuat hidup kita kacau balau hanya karena ketidaktaatan kita. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Tuhan mengingatkan kita akan dosa dan ketidakpercayaan, dan saat ini kita sedang bermain-main dengan Tuhan, saudara sekalian segeralah bertobat sebelum kesusahan menimpa hidup kita sebagai konsekuensi dari sebuah ketidaktaatan yang harus kita tanggung. Cepat atau lambat, Tuhan pasti meminta pertanggungjawaban dari hidup kita. Karena itu saudara sekalian janganlah menunda lagi. Segeralah untuk datang kepada Tuhan untuk mengakui bahwa kita butuh bimbingan Tuhan, kita butuh pengampunan Tuhan, dan kita butuh pemulihan dari Tuhan. Mari saudara sekalian serahkan diri kita apa adanya, sebab sekalipun demikian Tuhan tetap menerima kita, dan Tuhan selalu memulihkan kita apa adanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena kami boleh mengingat kembali bagaimana Tuhan telah memimpin umat-Mu dahulu, bangsa Israel, menuju ke tanah tempat yang Tuhan janjikan. Acap kali mereka gagal untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan karena dosa dan pelanggaran mereka. Hidup mereka kacau balau, hidup mereka porak-poranda, dan apa yang Tuhan janjikan tidak dapat mereka nikmati. Pagi ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Berilah kami kekuatan untuk terus berjuang taat kepadamu, mengikuti perintahmu, dan menjauhi semua larangan-laranganmu. Karena kami ingin menikmati segala rancangan baik Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami ke dalam pertobatan yang sungguh, agar kami tidak mengalami porak-poranda, kehancuran, kekacauan, karena akibat ketidaktaatan kami. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menguatkan dan meneguhkan kami, agar perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari akan datang semakin berkenan kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk kisah-kisah umat Israel yang akan kami telusuri dalam sepanjang kitab Ulangan. Tuhan tolonglah kami supaya kami mengerti maksud dan isi hati Tuhan, sehingga mutiara-mutiara indah yang Tuhan siapkan bagi kami melalui sabda-Mu dalam kitab ini sungguh-sungguh menjadi bagian kami. Hamba-Mu mengingat orang-orang yang sedang dalam pergumulan hidup mereka, khususnya mereka yang mendengar renungan pagi dalam kesetiaan. Tetapi saat-saat ini ada pergumulan-pergumulan batin yang mereka hadapi. Mereka susah hati oleh karena mereka berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka sakit penyakit yang penuh dengan kehidupan mereka. Mereka yang memiliki persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Engkau yang Maha Tahu. Luputkanlah mereka ya Tuhan. Buatlah mereka untuk tetap percaya kepadamu dan beriman teguh sampai pada akhirnya, agar mereka juga tetap tidak kehilangan hal-hal baik yang Tuhan rencanakan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa untuk pertolongan-Mu sejauh ini. Terima kasih banyak untuk topangan-Mu yang begitu sempurna kami alami. Dan hanya kami akan berjalan dengan tuntunan dan panduan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.